Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini, kelas A, NIM C7932001088, semester 4, Prodi PGSD, dengan dosen pengampu Ibu Putri Surya Damayanti, Magister Pendidikan. Hari ini saya akan membahas materi tentang sumber daya alam IPA kelas 4 SD, tema 2 dan subtema 1. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu mengenai pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya. Yang kelima, sumber daya alam berdasarkan tempat ditemukannya. Jenis sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis, maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat bereproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, bauksit, nikel, aspal, dan bahan tembaga lainnya. Kemudian, jenis sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam fisiknya seperti batu, besi, kayu, kapas, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan seperti sinar matahari, barang tambang, kincir angin, batu bara, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup atau hewan atau tumbuhan. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau disebut abiotik. Contohnya adalah air, tanah, dan barang tambang. Kemudian jenis yang keempat yaitu sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi. Sumber daya alam ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya besar.
Contoh sumber daya alam ekonomis tinggi adalah mineral-mineral logam mulia seperti emas, perak, dan intan. Yang kedua, sumber daya alam ekonomis rendah. Sumber daya alam ekonomi rendah adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya cukup murah dan tersedia dalam jumlah cukup banyak. Contoh sumber daya alam ekonomis rendah adalah bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan gamping. Jenis yang kelima yaitu sumber daya alam berdasarkan tempat ditemukannya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam terestris. Sumber daya alam terestris atau daratan adalah sumber daya yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk aktivitas penduduk. Bahan industri seperti keramik dan genting serta segala sumber daya yang berasal dari darat. Penggunaan tanah sebagai bahan industri menunjukkan bahwa tanah yang tersedia di sekitar kita juga memiliki nilai ekonomis jika diolah dengan baik. Yang kedua, sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik atau perairan adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan air seperti laut, sungai, danau, waduk, air tanah, dan air hujan. Sumber daya akuatik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, bahkan memiliki nilai ekonomis tinggi jika dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya sungai dimanfaatkan untuk budidaya ikan atau menjadi sarana transportasi. Cukup sekian pembahasan materi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.